takut gua anak orang mati, lapor aja. M dapat dijerat dengan pasal TPPU. Kenapa? TPPU, tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi tentunya dengan channel YouTube saya, Bang Bob Hasan ya. Pada kesempatan ini saya ingin coba mengulas dan tentunya kiprah atau latar belakang saya sebagai praktisi hukum tidak lepas daripada apa yang terjadi dalam situasi terakhir dengan apa direfleksikan dengan kejadian hukum atau peristiwa hukum. Tentu kita sama-sama tahu ya dan masih hangat sampai hari ini yaitu adanya perbuatan kekerasan ya, tindak pidana kekerasan yang tentunya nanti ya tinggal diurai oleh penyidik kita yaitu saudara M terhadap saudara D. Saya menggunakan inisial, saya kira semua publik sudah mengetahui ini dan saat ini posisi D itu dalam kondisi koma ya dan tentu kita bisa lihat sendiri sudah tersebar juga ya bahwa M melakukan perbuatan kekerasan apakah sendiri, apakah bersama-sama dengan beberapa temannya dan juga akibat dari apa itu sudah jelas kita semuanya. Jadi saya tidak akan lari ke konten yang fokus kepada persoalan sebab musabab terjadinya kekerasan tersebut. Tetapi akibatnya bahwa saudara D saat ini sedang dalam koma. Nah, pengertian koma di sini kan kita harus coba ulas juga ya. Namun sekali lagi bahwa kepada publik ya saya sarankan mulai hari ini setiap warga negara di Republik Indonesia ini dapat terjerat masuk ke dalam tindakan melawan hukum atau terjerat oleh hukum. Ini makna terjeratnya dulu saya sampaikan. Bahwa sadar tidak sadar, tahu atau tidak tahu, apakah umur di bawah umur, itu nanti ada pasal-pasalnya. Ya, kita tidak kembali lagi saya sampaikan tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Tetapi sekali lagi salah langkah kita maka kita akan masuk terjerat di dalam hukum. Itu maksud saya, ya. Artinya mungkin di awal bahwa tindakan kekerasan tersebut hanya ingin coba melampiaskan emosi, tidak memiliki tujuan apapun, ya sampai dengan apa namanya ujungnya koma yang saudara D ini di rumah sakit itu adalah tidak masuk ke dalam klasifikasi alasan-alasan untuk menjadi alasan-alasan tidak bisa dimasukkan menjadi pembenaran. Orang yang melakukan kekerasan dengan sadar maupun tanpa sadar maka orang tersebut masuk ke dalam jeratan hukum. Itu jeratan hukum. Makanya setiap warga negara harus hati-hati semuanya ya. Jadi tadinya mau meminjamkan uang, kemudian uang tidak dikembalikan, tagih ada kekerasan. Kan jeratan hukum namanya itu. Tadinya tidak mau masuk ke ranah hukum, masuk ke ranah hukum, terjerat. Ya, terjerat itu bisa terpaksa, tidak sadar, sadar, tapi akibat perbuatan-perbuatan yang tidak difikirkan sebelumnya dengan tidak nurani mengakibatkan seseorang dapat terjerat oleh hukum. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kondisi David yang koma dan bagaimana si pelaku dan sebagainya? Saya bisa nyatakan bahwa M sudah terjerat, ya. M dan kawan-kawan, ya, baik itu termasuk A sebagai pacar dan mantan pacar daripada D itu sudah terjerat dalam hukum. Ya, perbuatannya terjerat dalam hukum. Nah, sekarang D usia kurang lebih 20 tahun misalkan. 19-20 tahun. Kapasitasnya D tidak M tidak bukan termasuk orang tua, tetapi sudah masuk dalam kategori dalam hukum itu dewasa. Maka perbuatan dewasa sadar ya, kemudian apakah itu emosi dan sebagainya, M sudah masuk terjerat perbuatan melawan hukum. Nah, apakah perbuatan melawan hukum ini tergolong hanya sebagai kekerasan? Apakah tergolong dalam penganiayaan berat? Apakah tergolong termasuk percobaan pembunuhan? Itu semua masuk. Ya, jangan menunggu bahwa D yang saat ini koma, ya apa namanya, kemudian dia tidak meninggal, selamat, ya hidup, maka M masuk terjerat dalam pasal bukan pembunuhan. Belum tentu itu, ya karena D bisa diundang datang, kemudian D datang,
langsung dihampiri oleh M, dan M langsung menganiaya D, dan kita lihat sama-sama bagaimana proses perilaku perbuatan D-nya itu, ya, dan itu mengakibatkan sekarang ini koma. Saya kira tindakan dan perbuatan itu sudah tergolong di dalam perbuatan hukum yang disebut dengan pembunuhan. Ya, apalagi kalau kita dengarkan bahasa biar dilaporin, biar mati aja itu orang. Nah, itu artinya dia sadar melakukan itu, ya, dan dia bisa menuju sasaran yang mengakibatkan orang mati, dan buktinya orang koma. Nah, itu jadi terjerat di dalam hukum itu tadi. Kalau berbicara pasal, biarkanlah nanti penyidik yang akan mengembangkan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, saya sampaikan kepada publik pada malam hari ini bahwa DM itu telah melakukan perbuatan hukum yang boleh dijerat sebagai perencanaan pembunuhan maupun pembunuhan. Ya. Pembunuhan itu tentunya akibat, ya, akibat daripada perbuatan tadi mengakibatkan hilangnya nyawa. Ya. Tetapi boleh disiapkan bahwa M dijerat dalam pasal pembunuhan. Ya. Karena apa? Percobaan pembunuhan memang betul bahwa pembunuhan itu tidak mengakibatkan nyawa hilang tetapi menyebabkan koma. Tapi sekali lagi bahwa percobaan tersebut indikasinya mudah sekali bahwa kehendak daripada si pelaku tidak, ya, terhenti akibat kesadarannya dia sendiri, tidak. Jadi ketika dia tidak masuk ke dalam percobaan pembunuhan karena D koma atau tidak meninggal, kita berdoa, ya, sehat, akan pulih kembali. Bukan berarti M bebas daripada perencanaan pembunuhan. Ingat, perencanaan pembunuhan orang yang berencana akibat daripada kehendaknya, bukan karena kehendaknya terhentinya perbuatan pembunuhan tadi itu, tetapi karena memang hanya koma, dan kemudian kita berdoa juga semoga D pulih kembali, ya. Tetapi ingat sekali lagi, bukan karena M yang menghentikan perbuatan itu tadi. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa M memiliki fasilitas. Nah, ini yang sedang ramai di medsos, ya. M memiliki fasilitas. Akibat fasilitas tersebut, M dapat melakukan, ya, perbuatan terhadap D, ya, sehingga D koma. Saya ulang-ulang terus untuk masyarakat mengingat. M dapat dijerat dengan pasal TPPU. Kenapa? TPPU, tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Ya. Ingat sekali lagi bahwa TPPU itu adalah pidana tambahan akibat daripada pidana pokok. Ingat sekali lagi bahwa pembunuhan, penganiayaan sebagaimana yang diancam di atas 5 tahun itu bisa menjadi atau dapat menjadi predikat crime atau dasar atau pidana dijerat ke TPPU akibat karena itulah yang menjadi pidana pokok. Itu ingat sekali lagi itu. Jadi bila mana ada pidana pokok, penipuan asuransi, perbankan, penganiayaan dan sebagainya sampai dengan Z, sampai dengan pada poin di mana ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Artinya apa? Akibat daripada dasar daripada fasilitas yang dimiliki oleh M, baik itu dia peroleh, baik itu diperoleh daripada orang tua dan sebagainya, dan dia bisa menghimpun teman-teman, dan dia bisa melakukan kunjungan ke tempat tersebut, dan kemudian juga melakukan kekerasan akibat daripada kemampuan fasilitasnya, apakah keuangan, benda, mobil, dan sebagainya yang mengantarkan, itu boleh dijerat dengan TPPU. Jadi kita tidak perlu sibuk-sibuk, ya, untuk melihat ayahanda daripada M yang punya kedudukan di pajak, kantor pajak, tetapi dari M bisa dijerat, ya. Fasilitas didapat dari mana? Ditelusuri. Placement, replacement, and layering. Artinya adalah apa? Seusia 20 tahun dan kemudian dengan fasilitas yang ada, dengan arogansi yang ada, boleh jadi, ya, akibat daripada fasilitas tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa peristiwa hukum, peristiwa pidana yang boleh dijerat dengan peristiwa hukum pidana dalam hal ini adalah tindak percobaan pembunuhan. Boleh, ya, silakan dianalisis oleh penyidik, ya. Boleh juga dijerat dengan TPPU karena predikat crime daripada perbuatannya itu. Ya, fasilitas itu diperoleh dari mana dan kemudian nanti ditelusuri oleh PPATK,
ya, apakah wajar dan tidak wajar, karena di situ ada masuk ke dalamnya placement replacement, ya. Apakah wajar seorang usia 20 tahun seperti M itu memiliki fasilitas dan sebagainya, itu bisa ditindak, sehingga dalam tindak pidana pencucian uang juga boleh, ya, siapa yang memberikan fasilitas dan sebagainya boleh ditindak, ya, karena bagian daripada sehingga M mampu dan dapat melakukan kejahatan tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, seluruh keluarga D sabar, ya, berdoa kepada Yang Kuasa, ya, dan tentunya fokus, ya, doa kita kepada putra tercinta yaitu D yang hari ini sedang berjuang, ya, melawan komanya. Dan sekali lagi, kita tidak boleh lepas daripada takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi tenang, ya, bahwa kita menghimbau kepada penegak hukum untuk segera menjerat agar jangan terulang lagi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ini dan memilukan ini dan sadis ini, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.